Baiklah mahasiswa sekalian, jadi di pertemuan hari ini ya mengenai mata kuliah pendidikan kewarganegaraan kita akan masuk ke dalam materi ya. Kalau di pertemuan minggu yang lalu mungkin kita hanya sekedar ngobrol santai saja terkait mata kuliah. Nah, hari ini kita akan memasuki materi awal ya. Jadi teman-teman ya, sebelum kita jauh melangkah ya berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan, paling tidak teman-teman atau mahasiswa sekalian memahami dan tahu apa sih ya sebenarnya yang dimaksud dengan pendidikan kewarganegaraan atau mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Nah, di sini saya menggunakan buku pendidikan kewarganegaraan ya untuk perguruan tinggi ya. Untuk perguruan tinggi silahkan nanti teman-teman cari di toko buku, insya Allah ada. Ini karangan Budi Juliardi SH MPD ya. Bukunya seperti ini ya. Nanti silahkan, saya rasa buku yang seperti ini sangat mudah didapatkan ya. Saya lanjutkan. Jadi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini adalah mata kuliah yang pada hakikatnya ya yang menyelenggarakan pendidikan kebangsaan yang pertama ya. Jadi hal-hal yang akan kita pelajari di pendidikan kewarganegaraan, yang pertama kita belajar nanti akan materi atau teori kebangsaan, lalu teman-teman akan belajar masalah demokrasi ya. Teman-teman juga nanti akan berbicara masalah hukum ya, nasionalisme, multikultural ya, dan kewarganegaraan bagi ya mahasiswa ini juga guna mendukung terwujudnya warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban ya. Jadi teman-teman ya, nanti di dalam pendidikan kewarganegaraan kita akan diajarkan ya atau akan belajar yang pertama masalah kebangsaan ya. Saya yakin terkait dengan kebangsaan ya atau pendidikan kewarganegaraan, teman-teman mahasiswa sekalian sudah pernah mendapatkannya baik di bangku sekolah menengah pertama ya maupun di bangku SMA ya. Tetapi paling tidak ya di perguruan tinggi ini ya lebih kita dalami, dan saya harapkan setelah mempelajari pendidikan kewarganegaraan dengan materi kebangsaan, teman-teman bisa ya menerapkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Karena mengapa? Sejatinya nanti yang namanya manusia atau kita ini akan tetap kembali ke dalam kehidupan masyarakat ya atau bermasyarakat yang sebenarnya. Dengan demikian apa? Kita perlu ya memahami teori-teori atau mempelajari masalah pendidikan kebangsaan. Lalu yang kedua, kita juga nanti akan belajar mengenai demokrasi ya. Karena masalah demokrasi ini ya pasti yang namanya warga negara ini akan menjumpai ya permasalahan-permasalahan demokrasi ya. Tidak hanya terkait dengan pemilu ya, tetapi paling tidak ya terkait dengan musyawarah mufakat ya untuk untuk memenuhi apa yang dinamakan demokrasi ya. Paling tidak dengan secara gampang ya, dulu mungkin kalau di SMP, SMA apa sih yang dimaksud demokrasi misalnya begitu ya, teman-teman bisa menjawab secara singkat dari untuk dan oleh rakyat. Nanti akan kita pelajari. Lalu yang selanjutnya ya kita akan belajar mengenai hukum ya. Walaupun kalian ini bukan mahasiswa fakultas hukum, tetapi paling tidak harus mengerti ya tentang dasar-dasar hukum. Apa sih yang dimaksud hukum? Apa sih yang dimaksud undang-undang? Ya. Lalu bagaimana hukum di Indonesia ini? Ya. Nanti selain teori yang saya sampaikan, kalian baca di buku, teman-teman bisa membandingkan
ya, sesuai tidak antara teori dan penerapan di lapangan. Apakah negara kita ini termasuk negara yang menaati hukum atau masyarakatnya yang menaati hukum? Karena mau tidak mau Indonesia ini adalah negara hukum. Teorinya kan begitu. Dasarnya itu. Indonesia adalah negara hukum. Jadi segala sesuatu memang sudah ada ketentuan dan aturannya. Nah, berbicara masalah hukum, ya, yang namanya manusia, yang namanya warga negara itu erat kaitannya dengan hukum dan pasti akan berurusan dengan hukum. Ya, hukum itu tidak hanya berbicara masalah kejahatan, ya, tidak hanya berbicara masalah pidana, ya, tetapi banyak masalah permasalahan hukum, ya. Saya berikan contoh demikian. Ketika kita lahir, ya, atau ada seseorang yang baru lahir saja di dunia ini, tentunya untuk dapat diakui, ya, sebagai warga negara, ya, warga negara Indonesia, tentunya ada legalitas yang menunjukkan bahwa, ya, telah lahir seseorang, ya, pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, ya, diberi nama siapa, ya. Jadi dia ini yang diberi nama ini adalah anak dari, kalau dulu bahasanya tuan dan nyonya, kalau dulu, ya, akte kelahiran saya kalau tidak salah seperti itu, ya. Jadi yang sudah diberi nama ini adalah anak dari pasangan ayah dan ibu siapa. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa legalitas, ya, diakui oleh negara ketika orang lahir ini ada yang dinamakan akta kelahiran, ya. Itu yang pertama. Baru lahir saja kita sudah berurusan dengan hukum. Berurusan dengan hukum ini bukan artinya kita berurusan dengan polisi, bukan, ya. Lalu setelah itu nanti, ya, ketika kita mati atau ada orang yang mati, ya, karena kita ini pasti semua akan mati, ya. Tentunya nanti suatu saat pasti akan dibutuhkan apa yang dinamakan surat kematian, ya, akta kematian. Itu yang mengeluarkan adalah Disdukcapil. Sama ketika orang baru lahir di dunia ini, akta kelahirannya yang mengeluarkan adalah Disdukcapil, ya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ketika mati juga yang mempunyai kewenangan mengeluarkan akta kematian adalah mereka. Apa fungsinya akta kematian? Ya, nanti akan kita bahas, ya. Itu kita harus paham. Jadi yang namanya manusia, warga negara, dari pertama lahir di dunia ini sampai nanti mati, ya, ini pasti akan berurusan apa yang dinamakan hukum. Nah, paling tidak teman-teman mahasiswa sekalian pahamlah sedikit-dikit tentang hukum, ya, supaya apa? Supaya tidak dibodohi. Kalau kita sudah paham mengenai hukum, ya, tahu aturan, dibantu dengan baca-baca buku, tentunya, ya, kita tidak akan menjadi orang yang buta, ya, tentang masalah hukum, walaupun, ya, jurusan kita bukan jurusan hukum atau tidak kuliah di fakultas hukum, ya. Selain kebangsaan, demokrasi dan hukum, nanti teman-teman juga akan belajar masalah nasionalisme, ya. Nasionalisme jadi apa sih yang harus diperbuat mahasiswa ini, ya, terkait dengan nasionalisme? Jiwa nasionalisme itu yang seperti apa sih? Sikap nasionalisme itu yang seperti apa sih? Apakah kita harus perang? Harus mengangkat senjata? Apakah kita harus jadi tentara? Apakah kita harus jadi polisi? Nanti akan kita sampaikan. Kita akan belajar bersama terkait nasionalisme. Lalu selanjutnya ada multikultural, ya. Jadi kita juga akan membahas mengenai multikultural. Teman-teman paham bahwa Indonesia ini kaya. Kaya apa? Kaya segalanya, ya. Baik sumber daya alamnya, ya, baik masalah suku,
baik masalah ras, masalah golongan, masalah agama, masalah bahasa, ya. Dulu pernah belajar di identitas nasional kalau tidak salah, ya. Kita ini sangat kaya, ya. Bahasa kalau tidak salah itu di Indonesia ini ada kurang lebih 300 dialek bahasa. Kalian bayangkan, ya, ketika tidak ada bahasa pemersatu, bahasa Indonesia, bingung kita ini, ya. Kalau orang Lampung sudah ngomong pakai bahasa Lampung, orang Jawa sudah ngomong pakai bahasa Jawa, tetapi saat berkomunikasi tidak menggunakan bahasa Indonesia, jadi kacau. Nah, ini untunglah kita hidup di negara yang multikultural ini, ya, kaya dari Sabang sampai Merauke, ya. Ada orang Aceh sudah beda lagi, ada orang Padang sudah beda lagi, ya. Ada orang Batak ada beda lagi, ada orang Melayu Deli beda lagi, ada orang Ogan, orang Komering, orang Semendo, orang Lampung beda lagi. Banyak, kita ini kaya. Tetapi diharapkan setelah mempelajari ini, perbedaan ini jangan dijadikan suatu masalah, ya. Perbedaan ini paling tidak teman-teman jadikan, ya, suatu kebanggaan. Ini loh Indonesia, ya. Kami ini berbeda, ya. Agama berbeda, suku berbeda misalnya, bahasa berbeda, tetapi kita satu. Saya rasa di negara-negara lain jarang yang seperti di Indonesia ini. Banyak suku, banyak agama, tetapi hidup berdampingan bisa. Coba kalian lihat, ya, di negara-negara selain Indonesia, ya. Misal kalau di Arab Muslim, ya, di negara-negara lain pun demikian, ya. Mayoritas mungkin Katolik atau Kristen, ada minoritas. Tetapi apa yang terjadi di Indonesia? Mayoritas Muslim. Pernah dengar nggak cerita mayoritas Muslim menindas minoritas? Maksud saya minoritas agama yang ada di Indonesia. Taruhlah kalau Muslim tuh mungkin sudah 80%. Di luar itu, pernahkah orang Islam, ya, membantai orang Katolik, Kristen, Buddha, Hindu atau Konghucu? Nggak ada ceritanya di Indonesia. Inilah baiknya Indonesia. Cuman teman-teman coba lihatlah atau pernah melihat berita atau membaca di luar negeri agama minoritas, ya, menjadi korban pembantaian. Di mana? Banyak contohnya, ya. Minoritas Muslim misalnya dibantai di Rohingya, ya, di Cina, di India juga sudah pernah, dan di beberapa negara lainnya. Jadi saya harap, ya, yang namanya multikultural ini adalah menjadi suatu kekayaan dan kebanggaan. Jangan menjadi suatu permasalahan. Masalah berbeda biasa, ya, perbedaan itu adalah hal yang biasa. Dan kewarganegaraan bagi mahasiswa, ya, guna mendukung terwujudnya warga negara yang sadar akan apa? Akan hak dan kewajiban. Jadi kita yang namanya warga negara ini mempunyai hak dan kewajiban, ya. Haknya apa sebagai warga negara? Ya, kita mempunyai hak. Tetapi jangan lupa yang namanya warga negara ini juga mempunyai kewajiban. Nanti akan secara otomatis dia begini. Ketika ini adalah haknya warga negara, secara otomatis adalah kewajiban negara untuk memberikan hak kita, ya. Kita sebagai warga negara mempunyai hak, secara otomatis adalah kewajiban negara untuk memberikan kepada kita, ya. Begitu pula sebaliknya, apa kewajiban warga negara ini, ya. Jadi ada yang kita dapat, tetapi ada juga yang harus kita lakukan. Haknya kita dapat, tetapi jangan lupa sebagai warga negara juga kita harus melakukan, ya,
yang memang sudah ditentukan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku di negara Indonesia. Ya, ada hak dan kewajiban. Dulu sudah pernah belajar. Ya. Serta cerdas, terampil, ya, dan berkarakter sehingga dapat diandalkan untuk membangun bangsa, ya, dan negara berdasarkan apa? Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai, ya, bidang keilmuan dan profesinya. Nah, ya. Jadi ketika teman-teman di Fakultas Ilmu Komputer, teman-teman di Fakultas Teknik, ya, ini semua dipelajari, ya. Yang saya sampaikan di awal tadi terkait dengan kebangsaan, demokrasi, hukum, nasionalisme, multikultural, ya. Ini harus dipelajari, ya. Tetapi ya kita tidak boleh keluar dari apa? Dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan bidang keilmuan dan profesinya. Ya. Ini dikutip dari buku Rencana Pembelajaran dan Metode Pembelajaran serta Model Evaluasi, ya, hasil pembelajaran pendidikan keluarga negaraan. Ya. Jadi ya, walaupun teman-teman di Fakultas Ilmu Komputer paling tidak itu harus kita pelajari, ya. Apa bisa bahaya, Pak, ketika teman-teman di Fakultas Ilmu Komputer, teman-teman di Fakultas Teknik misalnya, ya, mempelajari semuanya tanpa, ya, mempedulikan yang namanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar? Ya bahaya. Ya. Jadi misal kalian yang di Fakultas Ilmu Komputer misalnya, ya, tidak memenuhi ajas-ajas terkait dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Oh, sekarang rupanya, ya, banyak orang-orang ahli IT, ahli-ahli komputer, ya, yang mempunyai keahlian itu untuk melakukan kejahatan. Banyak toh, ya, nggak bagus juga. Lalu di Fakultas Teknik misal mesin, sipil, ya, ketika menggunakan ilmunya untuk melakukan kejahatan juga, ya, dengan tidak memperdulikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar misalnya, ya, itu juga akan menjadi salah jalan, ya. Nah, sementara, ya, dalam penjelasan pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, ya, tentang sistem pendidikan nasional, ini dinyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk, ya, peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Ini tujuannya, ya. Jangan sampai kita ini nggak punya rasa, ya. Kita sudah hidup di Indonesia, ya. Yang pertama kita lahir di Indonesia, hidup di Indonesia, cari makan di Indonesia, kerja di Indonesia, sampai mati dikubur pun kita nanti di Indonesia. Ya. Kalau sudah tahu seperti itu, jangan sampai kita ini, ya, tidak memiliki apa? Rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Jangan yang melulu dibahas, ya, saya ini sudah dapat apa dari negara ini. Coba sekali-kali mikir, apa sih yang sudah saya berikan terhadap negara ini? Nggak bisanya ngerusak, nggak bisanya jadi perusuh, ya. Jadi sekali-kali lah kita bertanya pada hati kita ini, apa yang saya sudah berikan kepada negara ini? Ya, apapun bentuknya, negara ini sudah baik. Ya, kita lahir di sini, kita hidup di sini, kita cari makan di sini, kerja di sini, tua di sini, mati pun di sini nanti. Ya. Jadi nanti kita akan pelajari, ya. Jadi rasa kebangsaan dan cinta tanah air sebagai mahasiswa harus seperti apa? Ya. Apa cukup belajar tok misalnya? Atau dengan dibekali dengan keahlian yang lain. Nah, selain itu, berdasarkan keputusan Dirjen Dikti
ya nomor 43 garis miring dikti dari garis miring keputusan ini ya, garis miring 2006. Jadi tujuan pendidikan kewarganegaraan dirumuskan dalam visi, misi ya, kompetensi pendidikan kewarganegaraan. Jadi ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Nah, tujuan umum yang pertama membantu mahasiswa ya, membantu kalian ini mata kuliah ini. Membantu mahasiswa untuk apa? Untuk mengembangkan kompetensi ya. Kompetensi untuk mengetahui ilmu pengetahuan yang pertama, keterampilan dan sikap kewarganegaraan serta nilai-nilai yang diperlukan ya dalam rangka apa? Ya, menerapkan pengetahuan dan keahliannya dalam masyarakat. Ya, itu yang saya sampaikan tadi. Kita nanti pasti akan kembali ke masyarakat. Yang namanya sarjana, yang namanya orang mengenyam pendidikan tinggi, sudah kuliah, itu pasti dianggap orang yang lebih tahu. Nah, ini PR kalian. Masyarakat di kampung itu yang nggak sekolah-sekolah itu nganggep yang namanya orang kuliahan, kalau bahasa mereka, mahasiswa, orang yang berpendidikan tinggi adalah orang yang pintar. Kalian harus membuktikan itu kalau kalian adalah orang yang lebih tahu, orang yang lebih paham ya dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berpendidikan. Ini bebanmu ya. Nanti semua akan merasakan. Lalu yang selanjutnya membantu mahasiswa menjadi warga negara yang cerdas ya, demokratik, berkeadaban ya. Jadi kebebasan yang beradab. Boleh ya, negara kita ini demokratis, bebas tapi terbatas. Ya, bebas tapi yang beretika, bebas tapi yang beradab. Jangan mentang-mentang bebas, ada hak asasi manusia semau-mau kita. Tetap ada batasannya ya. Bertanggung jawab serta menciptakan kemampuan kompetitif bangsa di era globalisasi. Ini tujuan umum. Lalu selanjutnya ada tujuan khusus. Nah, tujuan khusus yang pertama terkait dengan pendidikan kewarganegaraan agar mahasiswa mempunyai pemahaman dasar. Ya, pemahaman dasar tata cara kerja ya, demokrasi dan lembaganya. Misalnya apa? Misalnya lembaga swadaya masyarakat, LSM itu. Apa sih LSM? Fungsinya apa? Negek, Pak? Ya enggak, ya. Sebagai lembaga infrastruktur, ya. Jadi mereka ini yang namanya lembaga swadaya masyarakat ini sebenarnya alat kontrol. Ya. Alat kontrol, ya, kalau ada yang salah dibenarkan, ya, yang ada yang bengkok diluruskan, ada yang kurang tepat diberikan saran bagaimana mengambil kebijakan, keputusan yang lebih tepat. Bukan merongrong pejabat, bukan, salah. Banyak salah fungsi ya. Dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga suprastruktur ya. Di mana tata kerja lembaga ini sesuai dengan fungsi dan kewenangan. Cuman dalam praktiknya banyak salah kaprah tuh LSM tuh. Entah bisa baca, entah bisa nulis, sekolah atau enggak, jadi LSM. Ya, jadi LSM apa kerjaannya? Wah, sudah sok-sok itu lebih dari polisi. Ya, datang sana, datang sini. Ya, berbicara masalah hukum. Ngomongnya selangit, yang diomongin bupati, yang diomongin kapolres, ujung-ujungnya minta duit bensin. Ini kan enggak sesuai. Ya. Jadi kita harus paham ya, lembaga swadaya masyarakat adalah ya salah satu bentuk kontrol yang dilakukan oleh masyarakat. Siapa LSM? Masyarakat. Siapa Pak yang bisa mendirikan LSM? Kalian juga bisa. Nanti saya ajarin ya. Lalu tujuan khusus yang berikutnya agar mahasiswa memiliki pemahaman tentang rule of law ya dan hak asasi manusia. Kita harus tahu masalah penegakan hukum dan HAM. Ya,
Hak asasi manusia itu seperti apa? Batasannya seperti apa? Ya, tentunya yang namanya HAM ini diatur oleh undang-undang. Ya, nanti akan kita pelajari. Lalu tujuan khusus yang berikutnya agar mahasiswa memiliki keterampilan partisipatif ya yang akan memberdayakan untuk merespon dan memecahkan masalah dalam masyarakat secara demokratif. Nah, ini penting. Jadi tujuan khusus pendidikan kewarganegaraan ini adalah salah satunya di poin 3 agar kalian mahasiswa ini memiliki keterampilan partisipatif. Ya, jangan pasif orang tuh. Yang akan apa? Yang akan memberdayakan, kalian diberdayakan ini untuk apa? Untuk merespon, ya, bisa memecahkan masalah di dalam apa? Di dalam masyarakat secara demokratif. Secara demokrasi, ya. Jadi kalau di dalam memecahkan masalah, ya, melalui musyawarah adalah hasil keputusan musyawarah, bukan hasil dari pimpinan musyawarah. Ini kalian harus bisa hal yang seperti ini. Oh enggak Pak, saya bukan mahasiswa hukum, jadi saya nggak bisa kayak gitu. Nggak ada ceritanya, ya, karena sudah diberikan di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Kalau kalian nggak bisa, yang malu siapa? Yang malu Pak Tirta. Siapa yang ngajar PPKN? Pak Tirta. Pak Tirta yang mana? Pak Tirta orang Wayabung. Nah, yang malu saya nanti, ya. Lalu tujuan khusus yang terakhir, ya, adalah agar mahasiswa mampu mengembangkan budaya demokrasi. Belajarlah kalian ini, budaya demokrasi. Ya. Dan perdamaian pada lembaga pendidikan masing-masing atau antar lembaga pendidikan serta dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Belajar dari sekarang, ya, terkait masalah budaya demokrasi. Jangan taumu budaya demokrasi ini, ya, dikasih duit terus mau milih. Apa itu? Ya, sekarang kan sudah begitu. Si A ngasih 100, si B 150, si C 200. Sama-sama ngasih, diterima semua, dipilih yang ngasih 200. Suaramu, ya, kalau untuk pemilu ini, ya, berarti hargamu itu cuma berapa? Saya hitung dulu. Saya hitung 200.000. Ya. Kalau 5 tahun itu berapa? Berapa bulan? 5 tahun ini 60 bulan. 60 bulan dikali 30. 1800 hari. 200.000 bagi 60 bulan aja lah. Bagi 60. Nah, hargamu itu cuma 3.333 ini per bulan. Kalau nggak salah ini. Bagi lagi 30 tuh. Harganya cuma 111 per hari. Kalau kita tetap beranggapan bahwa budaya demokrasi ini adalah dikasih duit terus milih. Ini kalau bahasa kasar saya, kita ini sama aja seperti pelacur demokrasi. Karena apa? Dibayar terus mau milih, ya. Jadi dengan demikian, kalau sudah tahu tujuan khusus terkait dengan pendidikan kewarganegaraan, jangan sampai kita ini, ya, menjadi orang-orang pelaksana pelacur demokrasi, ya. Milihnya kalau dibayar, kalau nggak dibayar nggak milih, itu salah. Nah, baiklah teman-teman, ya, saya rasa pertemuan kita sampai di sini dulu lah, ya, sampai di sini. Jadi mudah-mudahan minggu depan kita nggak ada halangan, ya, nggak ada halangan, kita belajar lagi, ya, nanti akan kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah belajar mengenai pengertian pendidikan kewarganegaraan, ada tujuan umum, ya,
ada tujuan khusus ya. Nanti minggu depan kita akan belajar mengenai pendidikan kewarganegaraan di negara-negara lain di dunia. Ya, nanti kita bisa bandingkan ya. Jadi kalau kita bandingkan seperti Indonesia itu apa hasilnya. Mungkin itu saja ya pertemuan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.